Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukum dua Kirchhoff yang diberlakukan pada rangkaian kapasitor. Jadi kalau kita lihat gambar, ini ada kapasitor sebanyak 3 dirangkai seperti ini, terus kemudian dihubungkan dengan baterai. Baterainya masing-masing 2 volt, 3 volt, dan 12 volt. Kapasitas kapasitornya juga sudah diketahui 2, 3, 6 mikrofarad. Nah, setelah keadaan tunak tercapai, artinya kalau kapasitornya sudah penuh berisi muatan, berapakah muatan pada masing-masing kapasitor, tegangan pada masing-masing kapasitor, energi listrik yang tersimpan dalam masing-masing kapasitor. Nah, saya akan menjelaskan dasar teori secara ringkas seperti ini. Nah, berdasarkan hukum dua Kirchhoff bahwa kalau pada rangkaian tertutup, itu akan berlaku bahwa jumlah GGL dan jumlah tegangan pada semua komponen itu harus sama dengan 0. Gitu kan ya. Nah, perhatikan sekarang sigma E plus sigma. Ingat bahwa Q pada kapasitor itu adalah C kali V. Begitu ya. C dikalikan V. Sehingga kalau kita tulis V-nya berarti Q per C. Sehingga V-nya ini bisa diganti Q per C. Jadi kalau begitu dalam rangkaian tertutup yang mengandung kapasitor, jumlah GGL dan jumlah perbandingan muatan terhadap kapasitansi itu totalnya harus sama dengan 0. Nah, rangkaian tertutup sering disebut sebagai rangkaian loop atau simpal. Nah, sekarang kita sudah siap menjawab pertanyaannya. Jadi kalau ditanya muatan pada masing-masing kapasitor, caranya begini aja. Ini kan loop tunggal ya, loop tunggal. Artinya kurva tertutupnya itu hanya sebanyak 1. Caranya kita umpamakan dulu arah aliran muatan listriknya. Misalkan muatan ini mengalir searah putaran jarum jam. Jadi seperti ini alirannya. Nah, kemudian bikinlah arah loopnya. Misalkan arah loopnya saya buat searah dengan putaran jarum jam. Nah, jadi kalau begitu akan berlaku bahwa sigma E plus sigma Q per C dalam rangkaian tertutup itu harus sama dengan 0. Nah, misalkan kita ngelupnya dari, anggaplah dari titik A kembali lagi ke titik A. Itu satu siklus loop. Nah, sigma E-nya, perhatikan di sini ya, sigma E-nya, kalau kita ikuti arah loop yang merah ini, maka kalau arah loop sesuai dengan arah loop, kutub baterai positif ketemu duluan, maka ditulis dengan tanda positif GGL-nya, gitu ya. Jadi kalau begitu 2 volt itu ketemu kutub positif dahulu ya. Jadi ditulis 2 volt, terus kemudian kita ikuti. Nah, ini ketemu plus juga, plus 3, terus ikuti. Nah, ini ketemu min-nya dulu. Jadi kalau gitu min 12. Nah, terus kemudian plus Q per C-nya. Nah, sekarang perhatikan, ini muatannya di sini Q, kita bagi dengan C-nya 6. Ini muatannya juga Q, saya bagi dengan 3. Terus yang sana, yang paling kiri, kapasitor yang paling kiri, muatan yang mengalir Q dibagi dengan 2. Nah, ini sama dengan 0. Perlu diketahui bahwa kalau rangkaiannya seri seperti ini, muatan yang mengalir di masing-masing kapasitor itu akan sama besarnya. Jadi nanti setelah dalam keadaan tunak, maka C3, C2, dan C1 itu akan mendapatkan besar muatan yang sama, yaitu sebesar Q gitu ya. Oke, nah sekarang kita kerjakan ya. 5 dikurangi 12 itu adalah min 7. Nah sekarang ini Q-nya kita bisa keluarkan 1/6 ditambah 1/3 1/2 sama dengan 0. Jadi ini min 7 plus Q, ini kita samakan penyebutnya 6, jadi 1, 2, 3. Nah, ini sama dengan 0, gitu ya. Jadi 6/6 1, jadi min 7 plus Q sama dengan 0. Jadi Q-nya itu adalah 7. Karena tadi perhatikan C-nya di sini tidak saya ubah, satuannya adalah mikrofarad, maka Q-nya ini satuannya adalah mikrokulum. Nah, jadi kalau ditanya berapa muatan yang tersimpan dalam masing-masing kapasitor, itu pasti sama besarnya sebesar Q, yaitu 7 mikrokulum. Sekarang kita jawab pertanyaan yang B, tegangan pada masing-masing kapasitor. Kita tahu
Semua kapasitor itu menyimpan muatan yang sama 7 mikrokulum setelah keadaan tunak. Jadi tadi kan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q7 mikrokulum. Jadi kalau kita mau mencari V1, tegangan pada kapasitor 1, ya berarti Q1 per C1. Jadi 7 mikro dibagi C1, lihat itu gambarnya, 2. Jadi 7 per 2 atau 3,5 volt. Perhatikan ya, ini mikrokulum dibagi dengan 2 mikrofarad. Mikronya hilang. Jadi kalau begitu tinggal 3,5 volt. Terus kemudian V2-nya Q2 dibagi C2. Q2 juga 7. C2-nya lihat gambar 3. Jadi 7 per 3 volt. Kalau V3-nya yaitu Q3 dibagi dengan C3. 7 dibagi dengan 6. Nah, inilah jawabannya. 7 per 6 volt. Baiklah, sekarang kita jawab pertanyaan yang C ya. Kita tahu tadi muatannya masing-masing sudah ketemu kan? Q1, Q2, Q3, 7 mikrokulum. Sedangkan tegangan pada masing-masing kapasitor masing-masing adalah 7 per 2 volt, 7 per 3 volt, 7 per 6 volt. Jadi kalau kita ditanya berapa energi yang tersimpan dalam masing-masing kapasitor, itu bisa kita pakai rumus ini. Bisa pakai setengah QV, karena Q itu C kali V, jadi ini bisa setengah CV kuadrat. Bisa juga sih setengah Q kuadrat per C. Tapi perhatikan, saya akan pakai rumus yang sebelah kiri ini aja. Nah, ini ya. Karena Q-nya dan V-nya sudah tahu ini. QV-nya kan sudah tahu. Jadi kalau begitu, jika saya cari berapa energi yang tersimpan dalam kapasitor 1, itu berarti berapa? Setengah kali Q1 kali V1. Jadi setengah. Q1-nya adalah ini ya. Biarkan mikro satuannya. V1 adalah 7 per 2. Jadi ini 49 per 4. Tapi satuannya mikrojoule karena muatannya dalam mikrokulum. Jadi akhirnya ini satuannya mikrojoule gitu. Nah, sedangkan V2-nya berapa ya? Sama caranya. Cuma ini menggunakan Q2 dan V2 begitu. Jadi setengah. Q2-nya tadi adalah 7. Biarkan mikro. V2-nya adalah 7 per 3. Jadi ini hasilnya 49 per 6 mikrojoule. Nah, sedangkan V3-nya bagaimana? Ya, setengah kali Q3 kali V3 berarti setengah. Q3-nya sama 7 mikrokulum. V3-nya adalah 7 per 6. Jadi kalau begitu nih hasilnya adalah 49 per 12 mikrojoule. Nah, itulah energi yang tersimpan dalam masing-masing kapasitor. Sangat mudah sekali, bukan?